Candrakanta episode 11. Episode dimulai dengan Fir mendengar percakapan Candrakanta dan berpikir seorang wanita nelayan biasa mencintai pangeran magis atau apakah dia memiliki moto lain? Dia perlu mencari tahu. Dia berjalan ke kamar Candrakanta dan mengatakan dia perlu bicara. Umang hadir dengan daunnya. Candrakanta berjalan dengan marah. Fir meminta maaf karena bertingkah tidak pantas dengannya di bawah inebriation. Dia terus bekerja dengan marah. Dia bertanya, apa yang terjadi sekarang? Dia mengatakan, dia menghinanya di depan semua orang di Rat Sabha. Dia mengatakan, dia mabuk dan bertanya, apa yang sebenarnya dia inginkan? Apakah dia benar-benar mencintainya atau tidak? Dia bilang tidak. Dia mengatakan, kemudian dia bisa pergi dari kamarnya dan Vijayagar. Dia bilang dia tidak akan pergi atau dia akan tetap di sini. Dia mengatakan dia akan tinggal di ruangan ini, tetapi dia tidak menggambarkan tirai di antara mereka dengan sihirnya. Campa mendengar percakapan mereka yang berdiri di dekat pintu dan sedang mendengarnya. Candrakanta mengatakan dia akan tinggal di sini dengan syarat bahwa dia tidak akan mendekatinya. Dia bilang, baiklah, dan dia berjalan keluar. Candrakanta mencoba membunuhnya dan berpikir dia tidak akan membiarkan Iravati merusak barang-barang dan akan mencari tahu apa langkah selanjutnya. Iravati menggerutu bahwa nelayan ini sangat cerdas dan menciptakan penghalang tirai sekarang. Aina mengatakan dia sangat mempercayai Fir, tapi dia akan bertanggung jawab atas kematiannya. Iravati berteriak dia akan membunuh burung pipit kecil atau Candrakanta yang dimaksudnya. Campa mendengar itu dan berpikir siapa yang dia bicarakan. Iravati melihatnya dan memarahi bahwa dia memperingatkannya untuk tidak memasuki kamarnya tanpa izin. Dia akan membakarnya menjadi abu. Campa pergi. Iravati kemudian melampiaskan amarahnya pada Aina dan mencoba memecahkan cermin. Aina melihat kesakitan dan mengatakan dia berusaha untuk menyakitinya, tetapi tidak bisa melupakan kebenarannya. Iravati setelah beberapa saat memanggil Kanca dan memerintahkannya untuk pergi ke Kali Pahadi atau Gunung Hitam dan mengundang orang-orang yang menyukai kegelapan dan suka menggerutu, atau maksudnya suka menguntuk. Candrakanta bangun dan merasakan sentuhan seseorang dan dia melihat Aina di sana. Aina mengatakan dia datang untuk membantunya. Candrakanta bertanya apakah dia setia pada Iravati? Mengapa dia ingin membantunya? Aina mengatakan Iravati tidak menghargai kesetiaannya dan dia merasa buruk ketika Iravati mengganggunya. Candrakanta mengatakan dia tidak membutuhkan bantuannya. Setelah beberapa saat, Fir datang. Candrakanta memintanya untuk pergi. Dia perlu berubah. Dia bertanya apakah dia tidak percaya padanya? Dia bilang tidak. Dia menggambarkan tirai di sekelilingnya dan mengatakan bahwa jika dia ingin, dia tidak bisa melihatnya. Dia bersiap-siap dengan gaun hitam yang indah. Dia pun kembali dan mengatakan dia lupa memakai rantainya dan itu tidak menguntungkan. Dia memakainya dan mengatakan dia adalah Rajkumari Vijayagar dan akan mengikuti semua aturan. Fir mengatakan dia tidak mencintainya. Dia bilang dia adalah istrinya. Dia mengatakan Ma memanggilnya di Ras Darbar. Iravati membawa Fir dan Candrakanta keluar istana untuk menyambut tamunya. Agoris datang. Semua orang membungkuk dan menyambut mereka kecuali Candrakanta. Agori dengan marah memegangi lehernya dan berteriak betapa beraninya dia tidak menyapa mereka ketika semua orang melakukannya. Dia akan dikutuk. Fir menggepul, tetapi berhenti melihat Iravati.
Chandrakanta mengatakan, siapapun yang licik dan telah melakukan dosa akan menekuk leher mereka. Dia tidak licik dan tidak melakukan dosa apapun. Agori mengatakan kepada Iravati bahwa ia memiliki keberanian dan keberanian yang sama seperti Rani Ratnaprabha. Chandrakanta bertanya, siapa dia? Agori mengatakan dia adalah Ratu Vijaygar dan hanya dia orang yang bisa memberi makan semua bok atau pesta Agori Capan tanpa menggunakan sihir. Dia mengatakan mereka adalah 101 Agoris dan Chandrakanta harus menyiapkan mereka capang bok dengan di setengah waktu, dan jika tidak dia mempersiapkannya, dia akan dikutuk dan akan menjadi sangat jelek sehingga dia sendiri akan membenci wajahnya. Iravati mengatakan dia tidak dapat mengambil bantuan pria atau wanita dan harus melakukannya sendiri. Chandrakanta mengatakan dia membutuhkan hadiah jika dia menyelesaikan tugasnya. Dia menginginkan tahta Vijaygar. Agori mengatakan dia akan mendapatkan tahta jika dia menyelesaikan tugas, atau jika dia gagal dia akan menjadi jelek. Chandrakanta masuk ke dapur. Semua pelayan berjalan keluar. Dia berpikir Iravati mengatakan dia tidak bisa menggunakan bantuan orang, tetapi bisa menggunakan ilmu hitam. Dia mencoba sihirnya, tetapi itu tidak berhasil. Iravati menonton melalui sihir hitam dan berpikir kecuali sihirnya, sihir siapapun bekerja di dapur. Fir dengan marah melatih keterampilan pedang dan mengenang kata-kata Chandrakanta dan menggunakan sihir. Dia berasa bahwa dia adalah Ayara besar dan berakting. Teks datang dan mengatakan jika dia merasa tidak berdaya, bahwa dia tidak dapat membantu Chandrakanta. Fir mengatakan Chandrakanta akan menggunakan sihir dan dia adalah Ayara besar. Teks mengatakan ibunya Iravati telah melakukan sihir dan sihir orang lain tidak bekerja akan di dapur. Burungnya datang dan dia pergi di belakangnya dan mengatakan dia harus bertemu mantri. Chandrakanta memotong sayuran dan memulai menyiapkan makanan. Aina datang dan mengatakan dia akan membantunya, kalau tidak Agori akan mengutuknya dan dia akan menjadi jelek. Chandrakanta mengatakan dia tidak membutuhkan bantuannya dan terus bekerja. Burung datang dan membantunya. Chandrakanta menyelesaikan tugas dan memberi makan 101 Agoris. Agori mengatakan dia adalah replika Rani Ratnaprabha dan dapat memerintah Vijaygar. Umang dengan senang hati memberi selamat kepada Chandrakanta bahwa dia telah menyelesaikan tugasnya. Chandrakanta memberitahu Iravati bahwa dia menyelesaikan tugas dan menginginkan tahta. Iravati dengan marah mengatakan dia pasti telah ditipu dan menang dengan sihir. Dia akan menemukan kebenaran terlebih dahulu. Sampai kemudian dia tidak bisa mendapatkan tahta. Dia pun pergi. Fir juga akan pergi ketika dia mendengar Chandrakanta mengatakan dia menang menjadi dirinya. Chandrakanta berbicara kepada burung dan mengatakan ketika manusia tidak bisa, burung membantunya dan dia mendapat mencari bantuan ketika dibutuhkan. Fir melempar lalat ajaib dan burungnya. Chandrakanta berbalik dan melihatnya. Dia bertanya, apakah dia mengirim burung? Dia bilang, iya. Argumen mereka pun dimulai.